Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Diki Surahman SPDI MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah bimbingan sekolah dasar yang telah memberikan kesempatan untuk kelompok kami dapat berpresentasi mengenai materi perkembangan anak SD. Baik, langsung saja ke materi. Perkenalkan, nama saya Aisyah Syabani dengan NIM 0501201020. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mengembangkan minat bakat dan kreativitas anak SD. Sejak dari jenjang pendidikan keluarga maupun sekolah, masyarakat harus dapat memperhatikan bakat agar setiap anak didik dapat mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal bagi anak didik tidaklah mudah seperti apa yang dipikirkan. Akan tetapi perlu adanya berbagai faktor pendukung termasuk peran guru dalam usaha membangkitkan minat serta mengembangkan bakat dan kreativitas anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek atau singkat dibandingkan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat juga merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Minat ialah suatu proses pengembangan dalam mencampurkan seluruh kemampuan yang ada untuk mengarahkan individu kepada suatu kegiatan yang diminatinya. Sedangkan kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan atau memunculkan produk berupa gagasan baru berdasarkan pengalaman, wawasan, maupun hubungannya dengan orang lain. Kreativitas juga merupakan sesuatu hal yang tidak dapat diturunkan, karena kreativitas merupakan hasil interaksi potensi kreatif individu dengan lingkungannya. Bakat, minat, serta kreativitas anak didik termasuk salah satu faktor yang sangat penting untuk mendorong keberhasilan pelaksanaan suatu pendidikan. Sebagai guru, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketiga poin tersebut. Yang pertama yaitu memberikan perhatian. Siswa yang merasa tidak diperhatikan oleh gurunya tidak jarang prestasi dan motivasi belajarnya itu menurun. Pada hakikatnya, siswa butuh adanya perhatian atau dukungan dari sang guru. Salah satu cara yang bisa kita lakukan ialah meluangkan waktu di luar jam pelajaran untuk mendengarkan cerita mereka. Yang kedua, yaitu menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Kerjasama yang dilakukan oleh guru dan orang tua siswa, jika dilakukan dengan baik dan benar, maka bisa mendorong semangat dalam berkegiatan di sekolah. Guru sebisa mungkin harus proaktif berkomunikasi dengan orang tua siswa, memberikan info kemajuan belajar siswa, hingga menawarkan konseling kepada orang tua itu sendiri. Yang ketiga yaitu rutin memberikan latihan. Minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa harus diberikan pembinaan dan pelatihan yang rutin oleh guru. Hal ini bertujuan supaya minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Latihan yang diberikan pun tidak harus banyak, melainkan konsisten. Selain itu, pendampingan saat latihan juga merupakan hal yang tidak kalah penting. Yang keempat, yaitu penguatan motivasi belajar. Begitu pentingnya dukungan untuk penguatan motivasi belajar dari seorang guru kepada siswanya. Nantinya, motivasi belajar untuk mengembangkan minat, bakat, serta kreativitasnya ini bisa menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses latihan atau pembelajaran bagi siswa itu sendiri. Yang kelima yaitu melaksanakan evaluasi. Guru di sini juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait pengembangan minat, bakat, dan kreativitasnya. Misalnya, jika ternyata minat dan bakat tersebut sulit diwujudkan oleh siswanya, guru bisa saja memberikan masukan ataupun saran hal-hal apa saja yang terkait yang bisa dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Yang keenam yaitu memberikan pengalaman baru. Berikan waktu khusus untuk anak dengan mengajaknya ke tempat baru yang belum pernah dikunjungi seperti museum, kebun binatang, pesawahan, perkebunan, peternakan, pasar tradisional, ataupun taman rekreasi. Di tempat baru ini, anak akan melihat, menyentuh, mendengar, merasakan, atau bahkan mencium sesuatu yang baru yang akan memperkaya pengalamannya. Dengan pengalaman ini, anak akan menjadi modal untuk melakukan sesuatu yang kreatif, sehingga kreativitas sang anak pun dapat meningkat. Segitu saja yang dapat saya sampaikan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kecerdasan intelektual. Konsep kecerdasan intelektual muncul ketika William Stein menemukan adanya lapisan neokorteks pada otak manusia. Dari lapisan inilah manusia dapat mempelajari banyak hal, termasuk berhitung, berbahasa, hingga menggunakan komputer. Secara umum, kecerdasan intelektual merujuk pada potensi yang dimiliki oleh individu untuk mempelajari sesuatu lewat alat-alat berpikir. Kecerdasan ini dapat dinilai dari kemampuan verbal dan logika berpikir seseorang. Konsep ini pertama kali diutarakan oleh Alfred Binet. Menurut William Street, kemampuan intelektual adalah kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri pada hal-hal baru dengan menggunakan alat-alat berpikir menurut tujuan yang ingin dicapai.
IQ dibentuk oleh otak kiri yang mencakup kecerdasan linear, matematik, dan logis sistematis. Kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Orang dengan kecerdasan ini akan mampu memiliki analisis yang tajam dan memiliki kemampuan untuk menyusun strategis bisnis yang baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Safitri dengan NIM 0501201016. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hakikat minat. Minat adalah suatu kecenderungan untuk memperhatikan dan mengingat sesuatu secara terus-menerus. Minat ini kaitannya dengan perasaan senang. Karena dapat diartikan, minat itu terjadi karena sikap senang kita kepada sesuatu. Artinya, orang yang berminat terhadap sesuatu berarti sikapnya senang terhadap sesuatu tersebut. Misalnya, siswa yang berminat terhadap pelajaran, pasti siswa tersebut akan mengulang-ulang terus pelajarannya sehingga menjadi terus-menerus atau cenderung lebih cinta kepada pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah jenis-jenis minat. Yang pertama itu ada minat ilmu pengetahuan, yaitu minat untuk menemukan fakta-fakta baru dan pemecahan masalah. Maksudnya, minat dalam ilmu pengetahuan ini, seorang siswa berminat dalam ilmu pengetahuan pasti akan terus-menerus menggali atau mencari inovasi-inovasi baru tentang wawasan-wawasan pengetahuan, tentang intelektual, dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada minat terhadap seni, yaitu yang berhubungan dengan kesenian, kerajinan, dan kreatif tangan. Maksudnya siswa yang berminat dalam kesenian ini pasti dia akan terus menggali kreativitasnya sehingga karya-karya tersebut dapat mereka kembangkan lebih jauh lagi. Yang selanjutnya adalah minat literer, yaitu minat yang berhubungan dengan masalah-masalah membaca dan menulis berbagai karangan. Misalnya, siswa tersebut berminat dalam bidang ini, pasti siswa tersebut akan terus menggali inovasi dalam menulis, misalnya menulis puisi, cerpen, ataupun novel-novel, dan pasti akan mereka kembangkan lagi untuk membuat buku-buku atau membuat karangan-karangan dengan berbentuk buku atau berbentuk e-book, tergantung inovasi mereka masing-masing. Dan yang selanjutnya adalah ciri-ciri minat. Yang pertama itu minat tumbuh bersamaan dengan perkembangan fisik dan mental. Maksud di sini maksud perkembangan fisik ialah semakin kita dewasa, semakin kita menemukan minat-minat yang baru dan menemukan inovasi-inovasi baru untuk dapat mengembangkannya. Dan yang kedua itu minat tergantung pada kegiatan belajar. Maksud di sini pada kegiatan belajar ini siswa kebiasaan belajar merupakan salah satu penyebab meningkatnya seseorang minat dalam belajar. Yang selanjutnya adalah perkembangan minat mungkin terbatas. Maksud di sini perkembangan minat secara terbatas itu bisa disebabkan oleh perkembangan fisik atau fisik yang tidak memungkinkan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman saya yang sudah menjelaskan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Syahda Nabila Yunesha dengan nomor induk mahasiswa 0501201024 dari Prodi PGSD semester 3. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai tentang hakikat bakat. Nah, hakikat bakat adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang di mana kemampuan tersebut sudah melekat dalam dirinya dan dapat digunakan untuk melakukan hal-hal tertentu dengan lebih cepat dan lebih baik dibandingkan dengan orang biasa. Setiap orang memiliki bakat yang berbeda-beda dan bentuknya sangat beragam, misalnya seperti bakat musik, menari, melukis, dan lain sebagainya. Ini bakat juga dipengaruhi beberapa faktor karena suatu bakat bisa cepat atau lambat berkembang apabila yang pertama, tingkat pendidikan yang didapatkan seseorang, yang kedua, faktor lingkungan sekitar yang dapat mendukung bakat seseorang, yang ketiga, struktur saraf motorik yang baik, yang keempat, motivasi dan minat seseorang untuk belajar serta mengasah bakatnya. Menurut William B. Suryabrata 1995, bakat merupakan kapasitas pada diri seseorang di dalam melakukan tugasnya dan melakukan dengan pengaruh dari latihan yang dijalaninya. Adapun jenis-jenis bakat secara umum, bakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu bakat umum dan bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan atau potensi dasar seseorang dan dimiliki setiap individu, seperti contohnya mampu berjalan, mampu berbicara, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau bakat khusus merupakan kemampuan atau potensi khusus yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Nah, contohnya
adalah bakat abstrak, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam hal membuat pola, rancangan, ukuran, bentuk, atau posisi-posisinya. Pun selanjutnya bakat mekanik, yaitu kemampuan seseorang dalam bentuk prinsip umum IPA, alat-alat, tata kerja, atau lainnya. Adapun bakat relasi ruang, yaitu kemampuan seseorang dalam hal mengamati atau menciptakan pola 2 dimensi maupun berpikir dalam 3 dimensi. Selanjutnya ada bakat verbal, yaitu kemampuan khusus seseorang dalam verbal yang ditujukan dengan konsep atau dalam bentuk kata-kata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Saya serahkan materi selanjutnya kepada teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Asri Safitri dengan nomor NIM 0501201003. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik anak usia dini atau anak SD. Karakteristik anak SD yang pertama itu ialah senang bermain. Menurut guru SD, untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang bermuatan permainan lebih-lebih untuk kelas rendah, guru SD sejogjanya merancang model pembelajaran yang memungkinkan adanya unsur permainan di dalamnya. Guru hendaknya mengembangkan model pengajaran yang serius tapi santai. Penyusunan jadwal pelajaran hendaknya diselang-seling antara pelajaran yang serius seperti IPA, matematika, dengan pelajaran yang mengandung unsur permainan seperti pendidikan jasmani, seni budaya, dan keterampilan atau SBK. Yang kedua, karakteristik anak adalah senang bergerak. Orang dewasa mungkin dapat duduk berjam-jam, sedangkan anak SD paling lama sekitar 30 menit. Oleh karena itu, guru hendaknya merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak berpindah atau bergerak. Yang ketiga, karakteristik anak SD yaitu senang bekerja sama dalam kelompok. Dari pergaulannya dalam kelompok sebaya, anak belajar aspek-aspek yang penting dalam proses sosialisasi, seperti belajar memenuhi aturan-aturan kelompok, belajar setia kawan, belajar tidak tergantung pada diterimanya lingkungannya, belajar menerima tanggung jawab, belajar bersaing dengan orang lain secara sehat atau sportif. Karakteristik ini membawa implikasi bahwa guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak untuk belajar. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dengan NIM 0501201022. Di sini saya akan menjelaskan peran dari kecerdasan intelektual. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan pengertian kecerdasan intelektual oleh teman saya, yaitu Putri Nurjana. Tapi akan saya jelaskan kembali apa itu kecerdasan intelektual. Jadi teman-teman, menurut William Strand, kemampuan intelektual adalah kesanggupan seseorang untuk menyesuaikan diri pada hal-hal baru dengan menggunakan alat-alat berpikir, jadi menurut tujuan yang ingin dicapainya. Kemampuan intelektual juga merujuk pada kapabilitas seseorang untuk dapat bertindak secara terarah, berpikir secara bermakna, dan dapat berinteraksi secara efektif dengan lingkungannya. EQ dibentuk oleh otak kiri yang mencakup kecerdasan linier, matematik, dan logis sistematis. Kecerdasan ini menghasilkan pola pikir yang berdasarkan logika, tepat, akurat, dan dapat dipercaya. Orang dengan kecerdasan ini akan mampu memiliki analisis yang tajam dan memiliki kemampuan untuk menyusun strategi yang baik. Namun, kecerdasan intelektual tidak melibatkan emosi dalam memproses informasi. Jadi, apakah EQ bisa menjadi tolak ukur dalam kemampuan berpikir manusia? Belakangan ini dapat kita ketahui bahwa EQ menurut para ahli dalam beberapa penelitian justru menunjukkan bahwa peran EQ dalam kehidupan manusia maksimalnya hanya sebesar 20%. Tapi menurut Stephen dan Howard, fungsi kecerdasan intelektual bahkan hanya 6% saja. Sebenarnya apa sih peran kecerdasan intelektual dalam kehidupan? Nah, ini materinya teman-teman. Perannya yang pertama, menjadi media penyimpanan pengetahuan baru. 2, alat untuk mendapatkan pengetahuan baru. Ketiga, membantu memahami sesuatu secara lebih mendalam. Keempat, membantu meningkatkan pengetahuan. Baik, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan.
Ya, perkenalkan nama saya Ini Dayanti dengan NIM 0501201007. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kecerdasan emosional pada anak SD. Kecerdasan emosional itu sendiri adalah suatu kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan. Berikut ini beberapa tahap penanganan dalam melatih pengembangan emosi anak yang perlu orang tua maupun guru lakukan. Yang pertama, menyadari emosi anak. Menyadari emosi anak akan membuat anak merasa dimengerti dan diterima apa adanya. Oleh karena itu, memupuk empati dalam diri orang tua maupun guru perlu agar kita dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, mengakui emosi sebagai peluang untuk kedekatan dan mendidik. Dengan mengakui dan mengenali emosi anak, maka anak akan merasa tenang dan peran orang tua maupun guru semakin dirasakan anak. Usahakan jangan mengabaikan perasaan negatif anak karena lama-kelamaan akan lenyap juga. Yang ketiga, mendengarkan dengan empati dan meneguhkan perasaan anak. Mendengarkan dan memberikan ungkapan secara empati akan menjadikan anak mengerti bahwa orang tua ataupun guru memperhatikan keprihatinannya karena diakui secara terbuka. Yang keempat, menolong anak memberi nama emosi dengan kata-kata. Menggunakan banyak nama yang menggambarkan kadar emosi yang dirasakan anak seperti tegang, kesal, cemas, marah, sedih, takut, maka anak akan menjadi lebih mengerti perasaannya sendiri. Yang kelima, menentukan batas-batas sambil membantu anak memecahkan suatu masalah, yaitu yang pertama, hindari kritik komentar yang menghina atau mengolok-olok. Yang kedua, gunakan pujian lebih banyak, perhatikan sikap anak yang positif dan jangan hanya melihat kesalahan anak. Yang ketiga, pahamilah apa yang dirasakan anak dan cobalah kita mengungkapkan apa yang dirasakan anak tersebut. Yang keempat, jangan mencoba memaksakan pemecahan kita pada masalah anak. Yang kelima, sebanyak mungkin memberikan pilihan yang konkret sambil menghormati keinginan anak, sehingga anak akan lebih dapat memutuskan secara tenang. Yang keenam, membaca buku bersama anak. Yang ketujuh, bersedia untuk bersabar dalam proses pengembangan emosi anak. Yang kedelapan, sikap kita yang terburu-buru akan dirasakan anak dan akhirnya membuat anak menjadi tidak nyaman. Yang kesembilan, bicaralah berdua dengan anak, karena kehadiran pihak ketiga itu akan mempermalukan anak. Yang ke-10, hindari jika selalu marah dan tidak sabar, dan cobalah untuk menenangkan diri. Yang ke-12, kita juga perlu hati-hati karena ada kalanya anak berpura-pura menunjukkan emosi tertentu hanya untuk memanipulasi kita. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.